Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah yang gak bisa tidur, kepikiran dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang tidak bisa tidur selalu teringat, terbayang, kepikiran dirimu. Dia adalah orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang banyak pencapaian, kemenangan, kejayaan dalam hidupnya. Orang yang pernah mencoba meninggalkan dirimu, atau waktu itu dia berusaha untuk move on dari dirimu pada masa lalu. Ini kehidupannya lebih stabil karena dia adalah orang yang sukses dalam beberapa hal. Namun, dia menyadari bahwa tiba-tiba dia mengingat dirimu. Karena pada saat itu, masa lalu, dia ini adalah orang yang tidak cukup berani, pengecut, orang yang kurang memiliki empati, krisis kepercayaan diri, orang yang cemas, yang ragu, yang takut dengan dirinya. Itulah sebabnya ketika itu dia mencoba menghindar, berlari, dan jauh darimu. Sehingga yang dia lakukan adalah fokus pada dirinya untuk pengembangan dirinya. Dia tidak peduli dengan dirimu. Yang mungkin kamu itu adalah orang yang baik, orang yang peduli, orang yang setia, orang yang perhatian. Tapi dia tidak cukup baik dan berani pada saat itu, sehingga dia lebih menghindar dan jauh darimu. Sebenarnya tuh dia lebih fokus ya pada dirimu. Dia kepikiran dirimu. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kondisimu saat ini? Bagaimana perasaan kamu? Dan saat ini dia mulai muncul empati, kepedulian denganmu, karena dia memikirkan kamu ketika malam hari. Apakah kamu cukup tangguh, kuat, bisa bertahan dalam hidup ini, dalam kehidupanmu? Apakah kamu bisa melewati ujian, masalah yang kamu hadapi? Tapi dia percaya, yakin, Tuhan dan semesta akan selalu melindungimu, menjagamu, membimbing dirimu. Karena kamu adalah orang yang sangat baik dan pantas diberkati, dicintainya. Ingin rasanya berlari menuju padamu, memegang erat tanganmu, menatap matamu, mengelus rambutmu, karena dia ingin tahu kabarmu, kondisimu, keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja setelah dia berusaha meninggalkan dirimu pada saat itu? Dia ingin menawarkan perasaannya kembali. Mungkin dia adalah orang yang tidak cukup baik pada saat itu. Tapi kehadirannya nanti dalam hidupmu, dia akan berusaha menjadi versi terbaiknya. Agar kamu bisa percaya, yakin, dengan kesungguhan hatinya, dengan perasaannya, kepeduliannya, cintanya. Dia ingin menebus kesalahannya, telah melukaimu, mengecewakanmu, menyakitimu, dan membuat dirimu sedih dan terluka. Dan ini adalah energinya
Yang pertama, menangislah sayang, luruhkan duka seperti kita, sebab bahagia juga tak dicipta sendirian. Jadi, ketika dirimu ingin menangis, maka menangislah. Jangan merasa dirimu baik-baik saja, kuat. Terimalah perasaanmu. Dengan menerima emosi perasaan dirimu, kamu akan jauh lebih tenang. Kamu akan jauh bisa melewati semua masalah, ujian yang menerpamu, dan dia siap menjadi sosok orang di sampingmu. Dia akan memberikan pundaknya ketika kamu membutuhkannya. 2. Barangkali Tuhan sedang tidak ingin kamu jatuh cinta, agar kamu bisa mencintai dirimu lebih lama. Ya, dia katakan di sini, mungkin kamu pernah merasakan patah hati, kekecewaan yang sangat mendalam, entah dari dirinya atau dari orang lain. Dan sebenarnya Tuhan menginginkan dirimu untuk fokus pada dirimu. Cintailah dirimu, sayangi dirimu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, agar orang yang tepat, yang baik, akan hadir dalam hidupmu. Dia adalah cinta sejatimu. 3. Cinta sejati tidak menemuimu dalam kondisi terbaik. Ia bisa bertemu dengan dirimu dalam kekacauan. Kamu akan menyadari bahwa ketika kamu dalam kondisi yang hancur, kacau, terluka, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang bisa menerimamu apa adanya, mencintaimu dengan tulus, dan dia adalah cinta sejatimu. 4. Cinta adalah saat kamu memiliki alasan untuk kembali, meski sudah berjalan terlalu jauh. Mungkin kamu dan dia dulu berusaha untuk saling menghindar, menjauh, fokus dengan apa yang kalian kehendaki, termasuk kamu dan dia. Tapi, entah kenapa, tiba-tiba dia kepikiranmu, mengingat dirimu. Dia ingin datang menemui dirimu. Dan aku merasa mungkin saat ini kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang kacau, terluka, sedih, mencintai orang yang salah, atau mengalami patah hati yang mendalam. Namun kehadirannya, dia datang lagi dalam hidupmu. 5. Jangan pernah memberi harapan jika memang tak ada rasa. Jangan beri luka pada seseorang hanya karena hari-harimu terasa sepi. Dia katakan bahwa ketika kamu dalam keadaan tidak baik, sedih, terluka, maka jangan terburu-buru untuk membuka diri, membuka hati, menerima cinta orang lain. Tapi fokuslah pada dirimu, kesembuhan dirimu, kesembuhan patah hatimu. Ketika kamu sedih, sepi, nikmatilah masa kesendirianmu itu. Dan cobalah untuk fokus pada dirimu, mencintaimu, mencintai diri sendiri. 6. Mungkin Tuhan mempertemukan seseorang dengan cinta yang salah, agar dapat lebih menghargai cinta sejati yang tiba sesudahnya. Ya, aku merasakan kamu pernah mengalami patah hati, mencintai orang yang tidak tepat, orang yang salah. Karena kamu sendiri yang berusaha memperjuangkan hubunganmu dengan cinta salahmu. Tapi, tahukah bahwa sebenarnya itu sengaja Tuhan berikan kepada dirimu, agar kamu bisa menghargai cinta sejati yang akan datang setelah masa dukamu, masa patah hatimu, masa luka batinmu. 7. Aku diciptakan untuk mencarimu
menunggumu dan menjadi milikmu selamanya. Ya, karena aku merasakan dia kembali lagi. Karena entah kenapa dia itu tiba-tiba teringat kepikiranmu sampai tidak bisa tidur. Dan ternyata itu adalah sign, petunjuk alam semesta agar dia bisa datang dan hadir dalam hidupmu. 8. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Ya. Ini karena alam semesta menarik dirinya dan kembali hadir dalam hidupmu. Jadi, ketika kamu tiba-tiba mendapat kabar dari seseorang yang mungkin ini adalah masa lalumu, dia adalah teman kecilmu, sahabatmu, bahkan mungkin mantanmu. Ya, karena sesungguhnya dia diingatkan untuk terhubung lagi denganmu. 9. Cinta sejati bukan berarti tidak terpisahkan. Itu hanya berarti dipisahkan. Namun, tidak ada yang berubah. Percayalah, cinta sejati itu tidak akan pernah berubah, tapi menjadi versi terbaik dalam dirinya. Karena dia tahu kemana cintanya yang dituju, yaitu dirimu. Terakhir, di mana ada cinta yang besar, selalu ada keajaiban. Ya, kamu tidak akan pernah percaya dengan kekuatan cinta ketika kamu memiliki ketulusan hati yang baik dan bisa memaafkan dirimu, masa lalumu. Percayalah, ada keajaiban dari semesta untuk dirimu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang tulus, orang yang mau menerima dirimu. Cinta tanpa syarat yang dia berikan kepadamu. Cinta abadi, cinta yang murni. Dan itu hanya untuk dirimu. Di sini sepertinya kamu atau dia, bahkan keduanya, ini membutuhkan waktu penyembuhan, healing, pemulihan, agar ketika kalian bertemu nanti, ini menjadi jiwa yang baru, seperti lihat, menjadi versi terbaik masing-masing. Di sini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah kalian terikat dalam triparty. Jadi, mungkin kamu atau dia saat ini sudah memiliki pasangan. Namun pasangannya ini adalah orang yang tidak bisa menghargai dirinya, atau dia menikah, memiliki pasangan kekasih dengan orang yang tidak tepat, orang yang salah. Dia yang berusaha sendiri mempertahankan, memperjuangkan cintanya. Jadi dia sangat lelah hingga akhirnya dia berpisah, dia putus, dan dia merasakan kehidupannya hancur, kacau. Dia merasa kayak terjadi kiamat dalam kehidupannya. Dia salah memilih orang. Menurut dia pada saat itu dia adalah cinta sejatinya, orang yang tepat, yang saling memberikan cinta. Tapi ternyata dia keliru, terlalu berharap lebih terhadap pasangannya. Yang terjadi, dia sering kecewa, terluka, sedih. Yang kedua, hubungannya dengan pasangannya, kekasihnya, ini sudah berakhir. Dan dia mengalami goncangan hidup yang luar biasa. Patah hati yang luar biasa. Tapi entah kenapa, itulah cara semesta menjauhkan dirinya dari orang yang tidak tepat, orang yang salah, untuk dipertemukan dengan dirimu sebagai cinta sejatinya. Dan nantinya ketika kalian bersama, ini kayak terjalin sebuah hubungan yang baru,
hubungan yang lebih rileks, yang fun, yang menyenangkan. Dan dia sadari bahwa ternyata kamu tuh adalah the only one. Kamu adalah satu-satunya cinta di hatinya, pemilik kunci hatinya. Dan dia merasakan kamu adalah orang yang tepat, orang yang pas, orang yang sesuai, orang yang ideal bagi dirinya. Kamu adalah cinta sejatinya, true love. Dan dia ingin bisa bersama denganmu selamanya. Konfirmasi lagi ya, kamu itu adalah pemilik kunci hatinya. Kamu itu adalah orang yang dia sayang, dia cintai, dia butuhkan. Dia sangat berharap bahwa kamu adalah masa depannya, takdirnya, jodohnya, cinta sejatinya. Dan dia ingin mewujudkan impiannya bersama dirimu. Hidup selamanya bahagia dan menua bersama denganmu. Oke, sepertinya ada kabar baik ya buat kamu. Dan ini adalah pesan dari semesta. Dia akan datang dalam waktu dekat beberapa minggu ke depan. Jadi, afirmasikan saja yang baik. Doa bahwa kamu menyambutnya. Kamu siap menerima dirinya. Kamu sangat bahagia ketika dia datang dalam kehidupanmu. Jadi rasakan bahwa dia benar-benar datang dalam kehidupanmu dan kamu menyambutnya dengan sangat penuh dengan sukacita. Bersyukur bahwa Tuhan dan semesta memberkati dirimu, melindungimu dan menjaga kamu dan dia. Untuk inisialnya, unsur namanya ada Y, L, W, B, A, Z, N, S, U, E, Q, dan T. Untuk zodiaknya ada Aries, Aquarius, Cancer, Leo, Taurus, dan Sagittarius. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.